malam. Bilang aja. Gimana Bu Raisa? Di sana aman? Gimana di sana aman? Alhamdulillah, aman-amannya. Hati ini yang gak aman. Wah, parah. Ini nih yang enak nih. Gimana? Ada apa dengan? Sebelin. Kan yang di PSBB itu wilayah, bukan hati. Kenapa hatinya jadi bermasalah? Ada apa? Kebanyakan rindu. Parah ya. Kebanyakan rindu. Emang rindu ngapain kamu? Rindu tuh jahat. Emang ngapain? Rindu ngapain? Dia bisa ngomong tuh. Wah, aku jahat gitu. Gimana? Udah ngakak. Ya kan yang dianjurkan oleh gubernur, oleh pemerintah pusat ya. Itu kan pembatasan sosial berskala besar, bukan pembatasan rindu berskala besar. Iya kan? Nah, mengapa COVID yang merebak, rindumu yang memperparah gitu? Lupa. Aduh, ini nih, kayak gini nih. Yang kakinya setengah lagi udah nyampe pelaminan. 7 tahun loh, Van. Ngeri. Pengen tahu dong suka dukanya 7 tahun itu kayak gimana? Duh, suka dukanya 7 tahun ya, begitulah. Kayak Kita tuh terlalu dini memulai, tapi terlambat saling memahami. Enggak, jadi kan dulu tuh mulainya dari SMA, itu kan kayak terlalu dini gitu loh, Van. Tapi saling memahaminya tuh sekarang aja gitu, pas udah kuliah gitu. Udah, kalau kayak Raisa punya temen kan banyak tuh laki-laki nggak sampai dia nggak boleh Iya. gini enggak gitu. Enggak overprotective banget gitu ya. Dan Raisa pun gitu ke dia, ya buat apa tuh, dia juga punya kehidupan. Nah ini nih pendewasaan semacam ini yang harus ditanamkan. Kayak kalau ngebandingin tuh dulu sama sekarang, iya dulu tuh kok masalah kayak gini aja gitu, sampai ada-adain gitu, padahal kan ya biasa aja gitu. Hal kecil jadi masalah gitu ya. Benar, berapa gitu padahal. Ya, menurutmu yang kan kamu ngerasain bahwa kalian terlalu dini memulai gitu ya. Dalam tanda kutip mungkin terlambat dewasa gitu. Dan menurutmu faktor apa sih yang bikin dia sekarang jadi lebih dewasa? Mungkin karena dia lebih sadar bahwa dalam hidup tuh dia nggak cuma mikirin tentang asmara aja gitu. Ada hal-hal lain kayak dia punya mimpi, dia harus menyelesaikan ini. Ada tanggung jawab lain yang mengharuskan dia tuh fokus gitu ke situ. Jadi Iya. terus lingkungan juga mungkin kan itu lingkungan mempengaruhi banget. Dan aku juga sempat nanya sih, kenapa gitu kok dulu tuh kan gimana, sekarang gini. Ya itu karena lingkungan dia yang nggak terlalu bucin, nggak terlalu gimana, kata dia. Bener. Ya gitulah. Yang barusan kan kamunya bilang mungkin ada rasa tanggung jawab dan faktor lingkungan ya. Barusan. Iya. Nah menarik tuh kalau tanggung jawab, kamu mandang laki-laki itu tanggung jawab tuh gimana sih kalau jadi laki-laki gitu? Dalam hal apa sih utamanya gitu? Cari uang kah atau gimana sih? Iya itu salah satunya. Itu mungkin tanggung jawab dia ke keluarga. Maksudnya kan kalau keluarga kan ya kan, sesuatu yang benar-benar apa ya, yang lebih dari apapun gitu kan. Prioritasnya tuh gimana gitu kan. Dia juga kan harus kerja mungkin ya. Kan menjadi, meskipun kita dijadikan tujuan dalam hidup dia, tapi kan untuk mengejar kita tuh dia harus menyelesaikan yang lain juga gitu dulu gitu kan. Kayak misalkan dulu nih, kita kan pasti dalam hidup punya prioritas ya. Prioritas itu kan kayak urutan ini dulu kan gitu ya. Nah kan kita menikah tuh misalnya prioritasnya tuh yang ke berapa misalkan. Kan sebelum kita menikah itu kan kita harus menyelesaikan prioritas-prioritas lain kayak gitu. Betul. Nah kalau sekarang mungkin terpikir ke situ. Nah kalau dulu ya secara emosi, secara perkembangan kan kita masih SMA tuh masih
Gimana sih Pan? Masih aduh, Lingkungan terbaik dari seorang laki-laki itu gimana sih gitu? maksud aku yang lingkungan nanya, aku jadi kayak berubah gini-gini gitu kan. Dulu kan dia terlalu over banget nanya kabar dan sebagainya. Emang dia kan rata-rata gak terlalu individualis kan, orangnya individualis, terus gak terlalu kalau ngumpul tuh gak kayak ngobrolin masalah perempuan gak gitu, tapi lebih ke hal-hal yang ya masa depan, pekerjaan, kayak gitu-gitu. Jadi kata dia ya dia ke bawah juga gitu. Aku nggak semua hal apa yang dia mau harus aku lakuin, dan apa yang aku mau aku harapin dia juga harus lakuin, nggak harus kayak gitu. Aku suka tuh keywordnya tuh, ngerti gitu ya. Karena Iya mengerti gitu kan. bener ngerti gitu ya. Dalam pertemanan pun saya suka kayak gitu. Iya, gimana kalau di pertemanan ada ini nggak experience lain mungkin tentang, iya memang bener sih pengertian itu yang paling sulit kita tanamin kan ke diri kita terutama gitu ya. Bener-bener punya pengalaman mungkin kalau sama teman-teman gimana soal pengertian ini? Kalau sama temen siapa ya? Saya kayak satu kan nggak suka yang rokok ya, cowok ya. Gimana ya kan ya? Kurang bisa gitu hidup dengan yang rokok, sekalipun Bapak Raisa ngerokok gitu kan. Tapi ya kurang bisa gitu, apalagi yang sampai punya hubungan emosional sama kita gitu. Gimana gitu. Tapi kesini ternyata emang apa yang orang lain lakukan itu mereka punya alasan, dan setiap orang punya hak gitu. Dan kita kadang tuh dalam lingkungan kan tugas kita itu bukan kita merubah lingkungan itu, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan lingkungan itu. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan ya udah kita pergi. Kalau saya kayak gitu ya, kalau saya kayak gitu. Aku satu nggak bisa gitu menuntut lingkungan atau orang lain untuk berubah demi aku gitu, nggak bisa. Yang ada tuh aku yang harus menyesuaikan dengan itu gitu, dengan mereka. Oh iya, ternyata emang dia mungkin ngerokok ada alasannya. Dan tuh emangnya kenapa gitu kalau misalkan dia ngerokok di depan aku atau kayak gimana, tuh kayaknya emang nggak berpengaruh apa-apa gitu kan. Yang selama aku temuin gitu, orang-orang atau teman-teman cowok yang aku temuin yang suka ngerokok, mereka bisa menyesuaikan kalau ketemu aku yang nggak kayak rokok di depan aku secara kayak apa sih, bodoh amat gitu, nggak merhatiin, nggak segan kayak gimana. Itu hanya butuh ruang untuk saling mengerti sebenarnya ya. Nah itu mengerti kan, bener mengerti banget. Karena ketika kita nyalahin orang lain bisa jadi ketidakmengertian kita tuh jadi sumber masalahnya gitu ya. Ya iya bener banget itu. Iya bagus nih, aku dapat pencerahan indah di siang bolong kayak gini gitu. Tapi sama nggak terlalu terbukakan dia kepada keluarga Raisa gitu, tapi orang cuma keluarga inti aja kayak mama sama bapak tuh tahu gitu kan aku pacaran sama dia gitu. Tapi dia belum pernah gitu aku kenalin ke rumah sampai ketemu kayak gimana, enggak gitu. Tapi kan dua belah pihak antara kamu sama dia nggak pernah mempermasalahkan itu kan? Enggak, kita soalnya aku punya alasan gitu buat itu kan. Iya bagus, kalau intinya kan tadi ya mengerti ya gitu ya. Mengerti. Karena kan takutnya nanti ada prasangka salah satu di antara kalian yang bilang nggak dianggap gitu ya. Pasti menurut nggak dianggap atau ini kayaknya nggak serius gimana kayak gitu kan. Nggak serius gitu ya. Ada aja gitu ya bisikan-bisikan setan yang mecahin hubungan gitu. Betul sekali. Iya bagus sih 7 tahun, dan aku tuh bagus banget ketika melalui menghadapi atau melewati masa 7 tahun itu banyak proses belajar yang kalian lalui gitu ya, itu yang paling penting. Bener banget Pan. Ya itu bener-bener dari dia SMA ketahuan banget gitu kan perkembangan orang tuh gimana. Iya. Perubahan yang terjadinya kayak gimana tuh, orang tuh bener-bener dinamis gitu. Bener-bener ibaratnya kayak kita ingin membuktikan suatu teori, kita punya nih kayak objeknya untuk membuktikan dari teori itu gitu. Back to topic, kalau seandainya kita bicara tentang suka duka, gimana lebih banyak sukanya atau dukanya ternyata? Sama dia. Lebih
duka deh kayaknya. Gimana ya kan, pokoknya aku akuin deh. Menurut aku yang namanya prinsip tuh kan sesuatu yang digenggam ya, sesuatu yang kita nggak boleh goyah gitu. Mungkin goyah, tapi kan tetap gitu, kita harus kadang untuk mempertahankan prinsip itu kita harus berperang dengan diri kita sendiri kan. Aku punya prinsip yang bener-bener kayak gak bisa gitu. Aku tuh kayak main ke rumah ya, aku tuh pengen belum ada laki-laki satupun yang main ke rumah aku, jadi teman kayak ngejemput di luar misalkan gitu ya. Aku tuh pengen nanti itu yang bakalan jadi suami aku gitu. Pokoknya itu harus jadi orang pertama dan terakhir. Pokoknya aku tuh punya prinsip kayak gitu pokoknya kan. Kali datang tuh yang ngalalin gitu ya. Iya bener, itu bener-bener aku udah presentasi ke orang tua aku, sampai kayak keluarga aku jangan nanya, kan tetangga tuh suka gini ya Van, mana sih kok kayaknya belum pernah ada yang dateng gitu kan. Ini Raisa tuh sebenarnya punya pacar nggak sih? Oh, banyak pertanyaan yang ya netizen lah apa gitunya. Jadi aku tuh gak mau gitu kan kalau misalkan orang tua aku sampai kok belum ngelamar juga, udah sering main ke rumah. Kalau main ke rumah misalkan kayak gitu. Nah, aku tuh gak mau ada pertanyaan. Jadi gak mau menuntut apa-apa gitu. Aku masih gak akan nuntut ya sama dede aku mah gak harus. Tapi hal lain aku gak, Van. Aku tuh bukan tipe perempuan yang harus selalu halalin aku. Aku tuh butuh kepastian. Aku gak kayak gitu, Van. Menurut aku ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan, yang harus dia selesaikan dibanding menikahi kita terlebih dahulu. Pertama, diri dia sendiri. Ingat, gak ada cinta yang menerima apa adanya. Dan aku gak mau nikah sama orang yang boros, yang gak ibadahnya gak benar. Aku pengen kamu tanggung jawab dulu sama diri kamu sendiri sebelum bertanggung jawab buat istri kamu gitu nanti. Aku tuh kayak gitu kan. Ya, ketika kita belum mengatakan siap, bukan berarti kita tidak mempersiapkan kan? Jadi siap tuh gak harus ngemis, kamu nikahin aku, ya aku butuh kepastian kamu, aku gini. Aduh, aku kayaknya gak pernah deh kayak gitu pada semua. Tugas untuk melengkapi diri kita sendiri itu adalah tugas kita gitu, bukan tugas pasangan kita gitu. Jadi kayak tugas-tugas kita harus menjadi lebih baik, atau misalkan dalam ibadah kita harus ya minimal bangun pagi aja gitu kan. Itu kan tugas kita gitu, bukan tugas orang lain gitu. Menurut aku kayak gitu. Bicara ini kan jadi kita keinget sama teori-teori psikologi tentang intimasi kan, tentang kedekatan, dan aku benar-benar lihat prakteknya itu di kalian gitu ya kan. Jadi memang kedekatan kalian itu memang dibangun dari rasa percaya gitu ya, mengerti, terbuka gitu ya. Nah, itu kecocokan. Dan yang paling aku sangat respect banget, 7 tahun itu kalian bisa menyesuaikan diri satu sama lain gitu, nggak bergantung dan tidak ketergantungan. Nah itu terasa banget. Aduh, menyimpulkan keren sekali sih. Nggak ada kesimpulan kalau nggak ada cerita yang indah kayak kalian. Gimana? Ya kan nggak bakal ada kesimpulan kalau nggak ada cerita indah kayak kalian. Aduh. Pemerannya kalian, aku cuma tukang simpulin aja lah gitu kan. Semoga yang lain tertular ya dengan cerita-cerita supernya ini gitu. Sekalipun kenyataannya tuh nggak manis gitu kan, karena apa itu nggak romantis kan. Iya. Gimana ya aku bilang, kalau kamu memvonis sebuah kenyataan hari ini, kamu kan nggak tahu masa depan gitu. Bisa jadi masa depan dia lebih berputar 360 derajat. Sekarang kan masih terkait. Benar. Ya kan, perubahan dia dari SMA ke sekarang aja kamu udah wow gitu, apalagi nanti gitu kan, Allahu alam gitu. Benar. Dan emang gimana ya Pak, kayak laki-laki itu menurut aku tipe perspektif ke pasangannya itu beda-beda gitu. Ada yang kayak nanyain, aku mendeskripsikan atau menunjukkan aku tuh cinta kamu dengan kata-kata, atau mungkin menurut aku kata-kata ya perlu ya, itu perlu menurut aku. Tapi kalau di pacar aku tuh kayak dia tuh perspektifnya tuh dalam hal belajar. Dulu tuh kan aku ya SBMPTN dan kayak gitu dia sampai ngirim buku. Pokoknya ya paling belajar gini-gini, masalah kesehatan, pendidikan, pokoknya yang hal-hal yang kayak gitu yang lebih dia
tekankannya itu dibanding aku cinta kamu gitu, aku sayang kamu, ngasih ini yang katakanlah orang pacaran pada umumnya gimana sih kan gitu kan. Kalau dia tuh nggak kayak gitu, tapi lebih ke hal-hal yang belajar masa depan buat kamu harus lebih baik gitu kan, bahkan kamu harus lebih baik dari aku gitu kan, kayak misalnya dalam hal pokoknya kesehatan ya, aku kan bebal banget ya, gadang dan sebagainya. Dia tuh justru kayak gitu, kayak misalkan orang yang lagi menstruasi kan nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan gorengan. Dia udah kesal banget mungkin ya ngomong langsung kayak gini. Dia sampai kadang-kadang nge-tag aku, nge-mention tuh di IG yang tentang menstruasi tuh nggak boleh minum alkohol, apa sih? Yang kayak gitu-gitulah pokoknya, yang kayak kafein kayak gitu. Itu suka ngirim artikel. Dia jadi lebih kayak gitu, nggak banyak ngomong tapi dia lebih ke tindakan aja gitu langsung kan. Tapi tanpa kita sadari loh ya, perlakuan dia ke kamu semacam itu, itulah praktek teori kebutuhan Maslow yang sebenarnya gitu. Ya, Benar. tentang kebutuhan fisiologis yang awal, kemudian aman dan rasa nyaman kita gitu, sosial, afeksi kita, relasi kita itu nomor 3 gitu, sampai nanti puncaknya polisi diri itu belakangan, nanti ujungnya kalian akan menikah, berpisah dan sebagainya kan itu belakangan gitu. Tapi yang ditaruh di pondasi di dasar awal itu ada fisiologis, makanmu, minummu, belajarmu, tidurmu, pakaianmu, cara berpakaianmu kan. Itu kan benar-benar dia mempraktekin banget. Jangan-jangan dia anak psikologi nih. Mungkin nggak tahu ya gitu lah. Aku minta ini deh, closing dari Reza, minta satu apa kek, mau quotes boleh atau nggak boleh apa kek gitu, mau pengen bilang apa sih gitu. Yang namanya dalam satu hubungan itu yang namanya saling kuncinya tuh ada 3 gitu kan. Komunikasi, kepercayaan, komunikasi sama respect. Itu tuh hal yang harus berkesinambungan dan harus terpenuhi 3-tiganya. Kalau nggak terpenuhi, misalkan yang terpenuhi itu kayak cuma komunikasi aja, tapi percaya sama respect gak ada, itu sama aja bohong gitu kan. Pun ya tetap aja gitu, harus holistik ketiga hal itu dalam satu hubungan gitu. Komunikasi, kepercayaan, dan respect tuh benar-benar harus holistik banget gitu. Dan kayak mengerti juga, itu memahami, misalkan setiap hubungan gitu kan ya kan, nggak mungkin gitu, tidak digelayuti dengan harapan terhadap pasangan. Entah aku pengen pasangan kita itu mencintai sesuai dengan apa yang kita harapkan, pun sebaliknya gitu kan. Tapi ya ada kalanya di situ kita harus ngerti gitu. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa kalau kita mengerti seseorang, mengerti cara dia mencintai kita, mengerti karakter dia seperti apa, apapun yang dia lakukan, bagaimanapun cara dia mencintai kita akan menerima gitu. Kita akan menerima dan kita akan terasa baik-baik saja gitu.